Siapa bilang jualan di tempat sepi dan di pojokan bisa nggak laku? Lo lihat ini cuman model jualan bakmi pakai piring. Gak ada bedanya sama bakmi yang pakai mangkok. Cuman jual bakmi pakai piring dengan racikan dia sendiri sih. Tapi lo bisa lihat di Seantero basement ini dia doang yang paling rame. Sisanya adalah outlet kosong. Gokil, ini bakmi piring yang bikin geger Blok M Square. Kalian tonton video sampai habis, ini menarik banget. Bumbunya juga, wah kalian harus coba sih. Ini LWK, gue kasih bocoran aja. Enjoy the video. Halo YouTube, let's go Anet. Balik lagi channel Bungkus Bung makan bakmi di dalam basement Blok M Square yang ngumpet banget, tapi nggak pakai mangkok, bakminya di piring. Ini usaha makin aneh makin kesini. Begitu yang datang rame banget lagi ini. Gue akan ngasih tahu ada bakmi yang unik banget. Yuk. Subscribe boleh ya? Boleh. Boleh. Apa kabar kalian semua? Sebelum gua opening, gua mau flashback dulu buat ngasih tahu lo ini lokasi masuk ke dalamnya sesulit apa. Yuk kita flashback. Jadi ini patokannya kalau kalian mau ke bakmi piring. Kalau kalian masuk itu dari bagian yang ada Gramedia, Hotel sama Kopitiam Oi. Lalu lo akan ketemu RMCC Masakan Padang, Soto Ayam Ambengan Cahar. Kita turun ke bawah. Ayo turun des. Ah tuh. Turun ke bawah. Ini kita masuk, oh itu ada namanya pintu B, ya kan? B dari Blok H tuh, Blok H langsung masuk sini. Pujasera pintu MM2. MM2 kiri ya? Belok kiri. Kanan. Oh, STT ada ranjau. Nah, itu kalian udah sampai guys. Jadi patokannya tadi kalian lihat belokan yang ada tulisan ranjau, belok kanan, nyampe deh kalian sama bakmi piring. Nah, itu tadi jalannya jadi gua kasih tahu. Jadi kalau kalian sini nggak nyasar, nah ini anyway, gua baru denger ada bakmi yang baru buka di Jaksel, daerah Blok M. Ini di Blok M Square. Kalau orang-orang jual bakmi pakai mangkok, dia pakai piring. Gua nggak tahu kelebihannya apa selain beda tatakannya doang. Spesialnya di mana dan kenapa bisa seramai ini? Padahal ini lokasinya nyempil banget, Dis. Doi bener-bener ada di basementnya Blok M Square, tempat jualan buku-buku bekas, tapi masih bisa ngumpulin orang sebanyak ini. Bahkan tadi gue sempat waiting list loh. Oh iya bener. Kayak bikin Indomie, Dis. Ini piring. Bener-bener bakmi piring. Oh jadi dibumbuin dulu pakai ada bubuk-bubuk sama minyak-minyak gitu ya Mas ya? Merica. Terus baru nanti mie-nya diaduk-aduk di situ, baru ngasih topping. Oh gitu konsepnya. Toppingnya itu mulai dari ada ayam cincang. Oh ada cincang, ada rajang. Oh. 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 Alright, ini dia. Ternyata memang namanya sudah menjelaskan makanannya, bakmi piring, karena bakminya di-serve pakai piring. Nah, gue pesen yang ini komplit. Mereka bisa terima request untuk bikin porsi jumbo. Dari porsi normal, harganya nambah 7.000. Gue pesen yang komplit dari 3 jenis ayam, kasih deket dis. Ini ada ayam cincang, ada ayam casiunya, sama ayam rajang.
Ada 3 jenis ayam sama sawi, terus mie-nya mie keriting. Biasanya di sini mereka udah nyajinya kering aja kayak gini karena udah dibumbuin pakai merica, minyak bawang dan macam-macam. Gue mesen ini sui kiao-nya, kuah kaldu ayam, plus di sini gue mesen yang porsi biasanya. Ini porsi biasa, ini porsi jumbo. Kalau porsi biasanya kalian dapat mie-nya segini. Nah, tuh. Sama ayam chasiu. Gue suka banget ayam chasiu, guys. Gue nyoba ayam chasiu yang ini deh, porsi jumbo aja langsung deh. Yang porsi biasanya buat Yudis aja. Jadi nggak bisa milih lagi gue. Jadi itu rahasianya. Gue nemuin loophole di ininya. Kecerdikan lo. Ya kita coba ayamnya. 1, 2, 3 yuk. Bismillah. Wangi cuy, manis, gurih, caramelize. Dia pakai potongannya bagian paha, jadi masih agak bouncy teksturnya. Nah, merahnya dari beras angkat guys. Terus ayam cincang, mau coba ayam cincang. Kita ada pakai saus tiram. Bismillah. Sejatinya memang lo dikasih kuah apa nggak sih? Memang dapat buat ini si jumbo. Memang dapat. Oh, komplit dapat sama ini. Oh, dapat suiknya sama bakso, guys. Jadi itu harganya ada 2. Harga tanpa sukia bakso sama harga pakai sukia bakso. Oh, oke. Tapi kalau misalnya begini, Komplit itu cuma lajang, nasi sama cincang. oh tapi bisa nambah sama ini juga. 28 berarti cuma ini aja ya? 28 tuh ini sama sukia bakso. Oh, gitu? 3 itu ini doang sama kuah. Oh ya ini tapi jumbo tambah. Cuma 35. Berarti ini 35 nih dapat segini nih ya. Oke. Gue mau nyoba kaldunya, kaldu aja. Bismillah. Sedap. Berasa banget. Ini kaldu dari ayam yang direbus lama. Gede banget. Kita siram dikit ya. Gokil, kaldu ayamnya seger banget walaupun keruh tapi rasanya clear, nggak terlalu oily juga di mulut. Sui kiao nih. Ayam udang nih. Gue dari tadi malah belum makan si mie-nya, side dish-nya mulu. Sui kiao enak banget. Begitu barusan gue gigit, gue langsung dapat udangnya tuh tadi tuh. Wah, udangnya manis banget. Gue mau coba mie-nya guys. Sebenarnya simple aja dengan namanya, dia punya konsep beda. Bakmi piring akan berbeda ketika dia bukan pakai piring atau mangkoknya biasa aja. Ini karena dia pakai piring dia jadi pembeda, jadi unik. Orang jadi penasaran buat nyobain. Yuk. Oh, gurih merica minyak garlic ya guys. Oh wow. Si mericanya lumayan strong menurut gua. Dan gue cuci dengan air. Lu juga bisa nambahin sambal. Sambal bami nih. Sama acar rawit. Acar rawit. Nggak usah banyak-banyak karena gue mau berbagi sama orang lain. Gue nggak cukup, gue bisa satu ini gue bisa, cuman nggak dulu lah. Nggak usah. Tapi tekstur mie-nya juara sih, udah tahu banget di timing merebus mie dengan tekstur yang tepat, pas, kenyal, ya. Pasti hancur. Batunya. Mereka pakai bakso yang enak. Tekstur baksonya gue suka. Cukup berdaging. Dis, dikat ya gue nyingkirin si cabai rawit ya. Lu lagi males.
Guys, kena gigit rawit gue lagi males. Biasanya gue bisa ayamnya nih. Nah, jadi menarik mereka punya namanya ayam rajang. Ayam rajang ini adalah ayam yang tadi dipakai untuk bikin kaldu si kuahnya. Nih ayam rajang yang ini nih. Nih, tuh. Tuh. Bagian sini tuh ayam dong. Tuh saranin pesan yang jumbo. Kalian dapat protein yang banyak banget ini. Berarti gue bolehin jumbo ya? Enggak. Hah? Lu yang pesenin ini. Ya lu terima apa yang gue pesenin buat lo aja. Tapi kalau gue nambah dah kayaknya. Asli kayaknya gue nambah ini. Ini dengan rasa kaldu yang kayak gini, rasanya gue pengen makan kaldu ini pakai nasi aja tuh kalau itu deh enak. Rebusan ayamnya tuh berasa banget di kuahnya. Tapi yang gue salut, mereka benar-benar buka di ujung pojok tempat food court Blok M Square yang sepi banget. Saking sepinya, paling cuman ada 1-2 ini di antara puluhan outlet kosong. Tapi mereka bisa dapat ramainya. Ntar kita kulik-kulik rahasianya di mana. Masalahnya market bakmi ini udah banyak banget mainnya. Karena mereka bisa manage to bangun awareness dan bangun karakter mereka sendiri. Ini suikionya enak banget guys, kalian harus nyoba suikionya. Nasi udangnya sama ayamnya royal. Seger banget, seger. Kita masih ada syuting lagi ya? Mie lagi. Gak bisa nambah dong gue. Selalu kalau masih kuat. Aduh, hari kita masih panjang hari ini. Jadi, cuma 1 porsi aja. Dikit lah, Dis. Dikit. Gue masih pengen soalnya. Kalau menurut selera gue agak sedikit overpowered di mericanya. Tapi overall oke. Enak. Dia bentuknya LWK, lu harus cobain. Oke, gue udah bareng sama Bro Ganis nih, ownernya Bakmi Piring. Gokil, lo berani jual bakmi dengan konsep yang berbeda nih, bisa dibilang. Bener. Ini konsepnya emang beda sih. First time apa emang udah ada nih sebenarnya Bakmi Piring? Ini perdana. Ini sebenarnya konsep yang lu bawa awalnya gimana sih sampai lo akhirnya gue buka Bakmi Piring ah? Awalnya sih pengennya bukannya bukan bami malahan. Oh ya? Bikinnya kayak ayam kalasan gitu-gitu. Oke. Terus waktu itu lagi naik motor lihat deket rumah sih. Di daerah Ciganjur tuh ada mie ayam rame banget gitu deh. Oke, jadi dari situ lo kepikiran jualan mie ayam aja? Mie ayam aja, cuma dia modelnya Wonogiri. Wonogirian. Mikir-mikir di Jakarta Selatan nih dikit banget kan yang style kayak Chinese. Jakarta Barat, Jakarta Utara gitu kan. Karena ini style bakmi lo kalau bisa lihat bakmi keriting, terus pakai minyak bawang dan segala macam kayak gitu kering, Chinese banget ya. Iya. Oke, berarti lo ngulik berapa lama tuh untuk bikin sampai ada produk kayak gini? Sebulan sih mungkin Sebulan. ya. Ini lo buka udah berapa lama nih? Pas bulan tanggal 19. Sebulan. Iya. Dan lu bisa dapat crowd segini banyak, ini meja penuh semua di antara outlet-outlet yang sepi ini gara-gara lo doang lo. Gokil, sebulan. Wah, lu tau nggak kenapa kira-kira orang bisa seramai ini? Yang pertama mungkin kayak harga sih ya. Harganya oke. emang terjangkau. Lo jual range harganya berapa? Belasan ribu ya? Mulai dari 18.000. Oke. Sampai 28.000 dan di tempat di mana orang sering berkumpul cari makan, yaitu Pujasera Blok M. Kenapa lo berani buka di tempat yang sepi? Ini paling pojok lo. Orang biasanya kan tempatnya nyarinya. paling adem soalnya. Oh gitu. Iya. Cuma simply karena ini tempat adem Ini tempat doang. paling adem, jadi kita POV-nya jadi customer nih. Nyaman dong pasti. Nyaman, di sini. bener. Ya. Cuman kan orang gimana cara nemuinnya? Strategi apa yang lo pakai biar orang tetap nemu warung lo? Ya, info ini lokasi aja sih. Sosmed. Iya, sosmed, Instagram sama Twitter aja sih. Lo ada ngundang-undang orang gitu kayak kreator gitu mungkin untuk kesini? Enggak, belum. Belum ya? Belum. Oh, oke. So far gimana men penjualan? Oke, sesuai harapan kah atau? Iya, sesuai harapan, cuma kita masih agak kelimpukan karena orangnya masih pada ngeraba gitu, jadi kita masih belum bisa satset. Misalnya kita udah berjalan dengan baik, mungkin servisnya bisa lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Ini karena masih belum Ya, kebiasa baru sama sebulan, ya. trafficnya ya. Karena langsung seabrek serame ini ya. Waiting list lo ya biasanya ya. Iya.
Cuman bisa diinin doang nih ya? Bisa dine-in doang, belum ada di ojol. Belum ada di ojol. Lagi proses sih. Lagi proses, Ya. ntar ke depannya ada ojol. Ya. Oke, sukses terus brother. Oke. Semoga lancar dan Terima ditunggu kasih. outlet-outletnya selain di sini. Ah. Karena lo harus nyobain ini bakmi piring. Thank you, bro. Makasih. Ini waiting list tinggal berapa nih, Mas? 8 orderan, Bang. 8 orderan lagi dari tadi belum habis-habis. Dari sebelum maghrib, Bang. Dari sebelum maghrib. Yoi. Udah semangat ya, Mas ya. Bentar lagi tutup jam 7. Siap, Bang. Ya. Oke, thank you ya, Bang. Sekarang gue bayar dulu. Oh, ini nih, lihat. Jadi komplit itu tadi benar kata Ganis 23. Kalau misalnya tambah 5.000, kalian dapat suikiao sama bakso. Jadi 28 yang tadi kita pesen nih 28 sama 18, 46 gue juga pesen tadi suikiao-nya. Lu tadi bungkus apa? Jumbo komplit. Besok-besok lu gua pesenin aja deh. 126, nah 126. Nah, ini seru juga nih ngeliatin servingnya, kayak serving Indomie goreng tuh. Pakai bumbu-bumbunya, ntar mie-nya dituang di situ, diaduk-aduk, kita lihat yuk. Itu lagi ngerebus mie-nya tuh. Terima kasih Mas. Tuh lo lihat. Nih bener-bener orang tuh 1-2 sekian meja rame karena mereka makan si bakmi piring. Belum yang nggak dapat meja mereka makan di sana juga. Gokil sih. Jadi sebenarnya kalau gue bisa ambil kesimpulan, dimanapun lokasinya, seberapa terpencilnya, kalau mereka udah meledak di sosmed, orang akan tetap nyari. Alamat lengkap gue taruh di deskripsi. Sebenarnya nggak usah gue kasih alamat lengkap ya, karena kan Blok M Square ya. Iya. Blok M Square kalian tinggal ke basement aja. Tadi jalan kesininya udah gue kasih tahu di awal video. Kalian tinggal ngikutin aja jalannya. Kalian akan ketemu sama bakmi piring. Makasih banyak udah temenin gue makan. Jangan lupa subscribe channel Bungkus, suka upload 3 kali seminggu rutin. Setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram @bungkus official, TikTok juga Bungkus official. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau DM Instagram Yudis @yudis_utm. 1, 2, 3 piece, the sweet. Jadi lo bungkus yang jumbo tadi? Jumbo.